بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim, oleh Anas, dan Anas ini juga salah satu contoh dari sahabat yang beliau ini dalam riwayat yang lain karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakan subba itu labu atau waluh kalau kata orang sini. Beliau mengatakan, falam azal wahibbud subba mundu yauma'il. Maka senantiasa aku itu mencintai untuk memakan waluh. Jadi senang dia makan waluh mundu yauma'il, sejak hari itu, yakni sejak beliau itu menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat Rasulullah itu makan buah waluh. Hal yang mubah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang boleh-boleh saja, itu Anas bin Malik juga sangat mencintai untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Maknanya bukan berarti kafir, bukan. Karena namanya cinta ini kan tidak bisa kita hadirkan begitu saja. Cinta nggak bisa dipaksa katanya. Cinta kepada wanita maupun cinta sebagai saudara sesama muslim. Sehingga Ibnu Al-Mulaqin di dalam kitab beliau At-Ta'yin mengatakan maknanya adalah la yu'minu imanan kamilan. Yakni maknanya tidaklah beriman dengan iman yang sempurna. Tidak sempurna iman seseorang. Karena apa? Dalam hadis tentang iman yang sudah kita bahas, di dalam hadis Jibril alaihissalam, fa'akhbirni anil iman, kata Jibril, beritahu aku tentang iman. Di dalam hadis itu tidak disebutkan bahwasanya salah satu iman itu adalah iman mencintai saudara, tidak. Hingga hadis ini bukan sebagai salah satu pokok keimanan, juga bukan sebagai sesuatu yang menyatakan ada tidaknya iman di dalam hati seseorang. Tetapi ini adalah hadis bicara tentang kesempurnaan iman seseorang. Dia akan mencintai saudaranya, mencintai apa-apa yang baik untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai sesuatu yang baik untuk dirinya. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, Ibnu Al-Mulaqin mengatakan, wa hadzal haditsu amun makhsusun. Hadis ini sifatnya umum tetapi dikhususkan. Di annal insan yuhibbu li nafsihi wa azwajatihi au amatihi wa la yajuzu ay yuhibba dzalika li akhi. Manusia itu senang dirinya itu untuk mencumbu istrinya. Maka dia tidak boleh orang lain, saudaranya itu, untuk mencumbu istri dia. Nah, ini kan sebagai saudara, apa yang saya senangi, saya juga dilakukan oleh orang lain. Sehingga ketika saya senang mencumbu istri saya, maka orang lain kita biarkan kita senang juga mencumbu istri kita, maka ini tidak termasuk di dalam hal yang dicakup oleh hadis ini. Ini poin kedua. Poin ketiga itu adalah siapa yang dimaksud dengan saudaranya di sini. Di dalam syarah yang lain dikatakan laisal murad bi akhihi ibnu ummihi wa abihi. Yang dimaksud saudara di sini bukanlah saudara kandung, anak bapak atau ibunya. Bal al murad ikhwatul Islam. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini, saudara di sini adalah saudara sesama kaum muslimin.
sesama orang-orang beriman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Apa yang kita senang itu terjadi untuk kita, kita harusnya senang itu juga terjadi untuk saudara kita. Saudara siapa? Saudara sesama kaum muslimin. Jadi itu patokannya, bukan yang lain. Ini mayoritas ahli hadis memahaminya begitu. Sebagian ulama itu mengatakan, yakni ukhuwah fil insaniyah a'ammu minal ukhuwah fil Islam. Persaudaraan karena sesama manusia. Alasannya bahwasanya wajib atas seseorang kalau dia melihat orang itu kafir atau musyrik, kemudian tahu ujungnya ini kalau dibiarkan kafir atau musyrik ini bakalan masuk neraka. Kalau kita kan kalau melihat orang disiksa di dunia saja kita nggak tega kan. Jangankan orang lah, melihat binatang saja disiksa kita nggak tega. Jangankan binatang yang tidak dimakan, ikan saja kita melihat di pasar membeli ikan patin. Saya pernah tegur itu orang tukang menatak patin itu. Hidup-hidup dipotong dari buntut. Dari buntut terus ke depan diracang kecil-kecil itu ya. Saya bilang ke tukang ini, Pak, kenapa nggak dari kepala aja Pak dipenggal dulu. Jadi saya melihat patin itu dipotong kecil-kecil itu. Dari buntut dia dalam kondisi hidup itu, nah, seret sedikit, nah dikasih antara kira-kira apa tebalnya segini, nah dikasih garis, baru trek. Ya Allah, saya melihat itu. Kita nggak akan tega itu, nggak akan tega. Apalagi manusia, itu bukan siksa yang berat dibandingkan dengan siksa di akhirat. Saya pernah dapat kiriman video di WhatsApp. Seorang pencuri ditelanjangi, dihajar. Kalau melihat mungkin nggak tahan juga. Kemudian mohon maaf itu alat vitalnya itu dibakar pakai mancis. Alhamdulillah, ini begitu manusia bisa begitu. Kita nggak tega walaupun dia pencuri, nggak tega. Apalagi tegakah kita itu terjadi ketika di hari akhir dibakarnya bukan dengan mancis, dibakarnya dengan api neraka. Maka ketika kita melihat orang berbuat maksiat, saudara-saudara kita, maka hendaknya kita wujud rasa cinta kepadanya itu adalah bagaimana kita menghindarkan supaya dia itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang dia hingga dia itu mencintai apa untuk saudaranya itu hal-hal yang dia cintai untuk dirinya. Kita tidak senang mendapatkan siksaan Allah, kita juga jangan sampai senang saudara kita itu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat dalam dakwah ini juga kadang begitu. Gitu kita dizalimi sedikit. Kadang sudah kita ini seolah-olah menutup pintu tobat. Seolah-olah jangan sampai Allah itu kasih hidayah kepadanya. Nah, ini alasan pendapat kedua bahwasanya akhi atau saudara itu adalah sesama manusia. Tetapi mayoritas ulama mengatakan di akhihi itu adalah untuk sesama orang yang beriman.